Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait kakak Adi yang hidup sebatang kara di Lampung Tengah. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Viral kakak Adi inisial APP dan SAN sudah 7 tahun tinggal sebatang kara. APP dan SAN tersebut diketahui tinggal di Kecamatan Terusan Nyuyai, Kabupaten Lampung Tengah. Kedua bocah tersebut tinggal sebatang kara di rumah geribik lantaran sang ayah kabur. Sementara sang ibu meninggal setelah dibunuh oleh ayahnya. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tahun 2015 lalu setelah kedua orang tuanya bercerai. Dalam video yang viral di media sosial, APP meminta bantuan Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menangkap sang ayah. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan informasi kakak adik yang hidup sebatang kara di Lampung Tengah, kita sudah terhubung dengan reporter kita di Lampung Tengah yaitu Fajar. Halo, selamat siang Fajar. Selamat siang, Mutia. Ya Fajar, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kakak adik hidup sebatang kara ini akhirnya hidup sendiri dan juga informasi awal yang membuat berita ini viral itu mungkin bisa diberitahukan kepada Tribuners di rumah Fajar. Baik, untuk video viral yang sempat beredar di media sosial itu bermula pada saat dua kakak beradik tersebut mengalami insiden pada tahun 2015, tepatnya pada saat bulan Ramadan. Ketika itu kondisi ayah dan ibu kakak beradik ini sudah berpisah atau bercerai. Namun suatu waktu sang ayah datang ke rumah untuk berbuka bersama. Nah, kemudian pada saat itu bukannya menunjukkan itikat baik, sang ayah malah memicu kembali pertengkaran. Kemudian terjadi pertengkaran hebat pada malam hari sekitar pukul 21 atau jam 9 malam yang berujung pada tindak kekerasan yang dilakukan sang ayah dan termasuk kelewat batas karena sang ayah menggunakan senjata tajam. Kemudian membunuh sang ibu di depan kedua anak tersebut. Sejak peristiwa tersebut, sang ayah kemudian kabur dan kedua kakak beradik ini ditinggalkan di rumah sendirian. Sang ibu yang mengalami luka sempat dirawat di rumah sakit setempat dan 7 hari kemudian dirawat di rumah sakit tak kunjung membaik dan meninggal dunia. Oke, baik Kepada rekan. Mm-mm. ya Baik rekan Fajar, selama kedua anak ini hidup sebatang kara, lalu bagaimana mereka memenuhi kebutuhan seperti makan, minum, dan pakaian mereka sampai bisa di usia sampai saat ini, Fajar? Ya, pasca kejadian dari 2015 sampai sekarang, tepatnya kurang lebih 7 tahun, kedua bocah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab sang nenek, yaitu bernama Sulastri 60 tahun. Nah, untuk kehidupan sehari-harinya, Sulastri bekerja sebagai buruh kasar tebas tebu, eh, semprot tebu, dan semprot tanaman singkong. Dan mirisnya pekerjaan yang dilakukan oleh Sulastri ini terbilang pekerjaan kasar dan hanya saat diminta untuk bekerja. Jadi itu bukan pekerjaan rutin, namun hanya pekerjaan panggilan. Dan untuk penghasilannya sekali bekerja, Sulastri mendapatkan 80 sampai 100 ribu. Dan untuk biaya sekolah, kebutuhan sekolah Tama dan Salwa berikut kebutuhan pokok seperti makan, tempat tinggal, dan lain-lain sepenuhnya diurus oleh Sulastri. Begitu, Mutia.
Oke, baik rekan Fajar. Kalau misalkan neneknya sendiri, apakah neneknya ini tinggal bersama atau di rumah terpisah, Fajar? Ya, sebelumnya Sulastri tinggal terpisah dari kedua bocah tersebut dan ayah dan ibu dua bocah ini tinggal di rumah tersendiri. Namun pasca kejadian yang menewaskan ibu dua anak tersebut, akhirnya Sulastri dan suaminya tinggal serumah di gubuk Gribik yang merupakan tempat tinggal dari kedua bocah tersebut hingga saat Oke, ini. baik. Lalu apakah nenek korban ini sudah melaporkan pada tahun 2015 lalu, pasca kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh sang ayah kepada ibu, apakah nenek korban ini melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian terkait bahwasannya ada kasus pembunuhan dan lain-lain, dan bagaimana respon dari pihak kepolisian terhadap hal tersebut? Ya, tepatnya pada tanggal 17 Juni 2015 peristiwa itu terjadi dan pada esoknya pihak keluarga merawat sang istri ke rumah sakit sementara setelahnya melakukan pelaporan ke Polsek Terusanunyai. Pada tanggal 18 Juni 2015, laporan tersebut sudah diterima oleh pihak kepolisian. Pada saat itu polisi berkomitmen akan mengusut atau menyelidiki kasus yang menewaskan istri atau ibu dari kedua bocah tersebut. Namun dari 2015 hingga saat ini dari pihak keluarga baik sang nenek atau kerabat ataupun dua bocah tersebut belum mendapatkan informasi di mana atau sejauh mana perkembangan penyelidikan dari pihak kepolisian. Bahkan sebelumnya sudah didapat informasi mengenai lokasi kaburnya sang suami atau sang ayah dari dua bocah tersebut, namun tidak ada respon dan hingga saat ini berita tersebut atau penyelidikan seakan hilang. Oleh karena itu, dua bocah tersebut melakukan upaya meminta tolong kepada Presiden Jokowi dan Bapak Kapolri untuk menangkap ayah yang sudah buron selama 7 tahun tersebut. Oke, baik. Lalu dengan adanya video di mana kedua bocah atau kedua anak tersebut meminta bantuan kepada Presiden dan juga Jenderal Polisi, seperti apa tanggapan dari kepolisian di tempat mereka melaporkan kejadian tersebut, Fajar? Ya, untuk sejauh ini dari pihak kepolisian masih akan memeriksa kembali karena laporan tersebut sudah jauh terlampau lama, yaitu dari tahun 2015, dan ketika laporan tersebut ditemukan akan dilakukan pengembangan atau penyelidikan secara prioritas karena laporan tersebut sudah lama dan tersangka juga sudah buron. Sebelumnya diketahui juga setelah melakukan pelaporan dan penyelidikan awal pada tahun 2015 itu, pihak kepolisian sudah menyatakan bahwa sang ayah adalah DPO atau target pencarian dari pihak kepolisian. Diketahui juga lokasi terakhir dari ayah atau suami dari dua bocah tersebut berada di Kalimantan. Oke, baik. Baik, rekan Fajar, terima kasih banyak atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Baiklah Tribuners, itu tadi merupakan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung di Lampung Tengah, yaitu Fajar Irwani Sidik, yang sudah melaporkan terkait dengan keberlanjutan dari informasi atau berita viral yang beredar di mana sosok seorang kakak dan juga adiknya hidup sebatang kara dengan neneknya yang sudah renta, di mana tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, dan ditambah dengan kasus ibunda dari kedua anak tersebut yang pada tahun 2015 lalu meninggal akibat dibunuh sang ayah, dan kini kedua anak tersebut meminta bantuan kepada Presiden Jokowi dan juga Jenderal Polisi Bapak Listio Sigit untuk bisa menemukan sang ayah agar sang ayah ini bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, Tribuners, nasib dua bocah di Lampung Tengah yang hidup bersama nenek renta dikarenakan ibunya meninggal akibat dibunuh sang ayah. Peristiwa kelam tersebut terjadi pada 2015 silam, di mana sang ayah di Lampung Tengah kalap menganiaya ibu dua bocah tersebut di hadapan anak-anaknya. Ibu kedua bocah di Lampung Tengah ini sempat menjalani perawatan medis, namun tidak tertolong hingga meninggal dunia selang 7 hari penganiayaan.
Kedua bocah tersebut berinisial TA dan SA sempat viral dikarenakan meminta bantuan kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Kedua bocah ini menginginkan ayahnya ditangkap karena setelah peristiwa penganiayaan mengakibatkan sang ibu meninggal. Sang ayah masih melenggang bebas, sehingga kedua bocah ini hanya tinggal bersama sang nenek yang bernama Sulastri. Pasca peristiwa naas yang disaksikan langsung oleh kedua bocah itu hingga saat ini, mereka tidak pernah bertemu atau berhubungan dengan sang ayah Rangga Prayoga selama 7 tahun. Kekecewaan TA dan SA kepada ayahnya yang tega menganiaya ibu hingga meninggal. Parahnya lagi, sang ayah menelantarkan mereka. Sulastri selaku nenek mengatakan sejak peristiwa naas itu, TA yang kini duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar harus membantu dirinya bekerja sebagai buruh serabutan tebas tebu. Sebab Sulastri yang sudah tua hanya kerja sebagai buruh kasar panggilan. Kondisi itu pun memaksa kedua cucunya harus tegak menghadapi pahitnya kehidupan. Dengan kondisinya saat ini, Sulastri mengaku penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi ketika tidak ada panen tebu, Sulastri harus hilir mudik mencari apa yang bisa dikerjakan seperti buruh semprot tebu atau memupuk singkong dengan upah sekedarnya. Sulastri menceritakan apa yang dialami kedua bocah ini bermula pada tahun 2015 lalu saat bulan Ramadan, di mana mereka berkumpul untuk berbuka puasa bersama dengan status ayah dan ibu yang telah bercerai. Saat itu Sulastri sedang pergi bekerja membuat kue untuk lebaran. Menurut Sulastri, saat masih dalam perawatan, ibu dari dua bocah tersebut sempat siuman. Sulastri pun mencoba menanyakan apa yang terjadi padanya, namun sang ibu enggan menceritakan yang terjadi hingga menghembuskan napas terakhir. Sehingga sampai saat ini, jika ada yang ingin meminta izin untuk membawa dan merawat kedua cucunya, dirinya tidak mengizinkan. Sulastri menyebut jika TA dan SA akhirnya meminta bantuan kepada Presiden dan Kapolri karena sang ayah yang tak kunjung tertangkap hingga tahun ini. Biasanya Kak Isa urung iso nyambut gawe wae ngono lho Mas. Oh, bapak yang cek sakit. Oh, yang tanpa patah ya? Heeh, kuwi kan ijek krasa cenut-cenut jarene iku. Sakit dene intuke meng agek duit pira ngono ya Mas. Akhire nganu kok. Aku ki sambat duit 1 juta ngono jarene ngenteni engko nek nyewake gilingan. Harga gekne apa nyewake gilingan. Ya wis nasib ya alhamdulillah bisa nek wong melas iki tapi ini sok oper nang ade mulut. Dilane tekot ka mulut iku awan badhur bengi ya. Iku masih tak larani kecewa banget iki. Duit 1 juta aja kok sampai enggak merebel itu loh. Wih, tega bener aku gitu. Terus ini siapa, walaupun benci sama menantu kan harusnya ingat anak-anaknya ya Mas. Kalau bisa kan didandani gitu. Nggak ada belas kasihan sama sekali. Berarti selama kita 7 tahun ini, ibaratnya untuk menghidupi keluarga ini sendiri seperti apa? Ya, bisa-bisanya ya berusaha gimana ya Mas, secukup-cukupnya lah ya, entah gimana caranya ya. Kalau kurang paling ya terus nabrak, cari di kumpulan, di kayak Mungkin gitu ya? itu. Terus sekarang enaknya ada apa Mas, yang mingguan, yang tengah bulan itu BBM, ada mekar. Dulu ya ikut Amarta juga, alhamdulillah Amarta udah clear. Sekarang ya enggak ini
PTPN sama Mekar. PTPN sama kita pernah selama ini, kita kan udah tua nih, kita menghidupin 2 cucu nih yang masih muda, ya kan. Nah, kita sempat minta belas kasihan tetangga nggak sih? Soalnya nggak ada beras di rumah apa? Ya kalau utang pernah Mas, kalau minta-minta alhamdulillah enggak. Karena ya apa, mending utang ke warung gitu. Tapi seandainya habis bumbu itu tetangga mau minjem, kadang-kadang tetangga udah nggak usah kembaliin gitu. Bude, harapan kita Bude selaku apa ya, orang tua sambungnya dari Tama dan Salwa ini sendiri, harapannya apa sih Bude terkait kasus ini sih? Ya terus gimana ya Mas, anak-anak itu kadang kan ingin bapak ya, makanya kemarin tuh katanya kalau bapak mau ketemu penjara boleh enggak apa gitu. Terus yang kecil itu bilang enggak, yang gede itu bilang enggak tahu. Nah kalau di penjara kamu bisa ketemu, tapi kalau nggak di penjara kamu mau ketemu susah, aku kan gitu. Ya udah papa di penjara gitu. Berarti harapan kita biar apa? Sebenarnya kasusnya ini seperti apa sih? Bude bisa ceritain awal mulanya itu bisa kayak gini? Kalau asal usulnya nggak tahu Mas, cuma dulu itu aku mau lebaran, mau puasa itu kan bantu Bu RT itu bikin kue. Jadi udah mulai mau bikin itu, aku nganter sele ke sana tempat Bu RT. Terus di sana ada kacang tak goreng, udah tak goreng baru numbuk sekali belum lembut itu udah aku disusul tuh suruh pulang. Anak itu udah tergeletak sini, TV kan di sana Mas. Jadi dia itu mungkin lihat TV, nggak tahu kalau kakaknya anak-anak ini bawa golok mungkin dia itu juga agak capek, udah jam 9 ngantuk kan, mungkin agak kesir ya nggak tahu. Yang tahu itu anakku yang ragil. Waktu itu terjadi kan tak tanyain, dia tak kirain udah langsung nggak ada ya Mas, nggak taunya alhamdulillah aku masih merawat 6 hari, dari rumah itu nggak sadar, di jalan itu kok sadar, sampai rumah sakit sampai 6 hari itu terus sudah sadar. Tak tanyain, ininya kan juga kena golok Mas. Aku enggak, lah ini kena apa, nggak tahu terjadinya kayak apa, nggak tahu. Pokoknya dia nggak tahu, dia itu nyimpen Mas, sakitnya itu nyimpen, cuma mau nggak ada aja dia itu pesen-pesen anak-anak ini jangan sampai jatuh ke bapaknya. Itu udah mau nggak ada itu Mas. Jadi ya walaupun bagaimana tetap ada orang minta ya nggak apa sih Mas, ya untuk ijelnya anakku itu loh. Ya, untuk gantinya sendiri Ya iyalah. Meskipun kita sendiri kerjanya juga kewalahan ya untuk Ya, mengikuti iya, Mas. semuanya. Kalau sampai sejauh ini Bu, untuk Tama dan Salwa sendiri, sekarang kan Tama kelas 6 SD, Salwa kelas 4 SD, ya kan? Nah, kita untuk membiayai sekolah putu-putu sampean ini seperti apa? Ya mudah-mudahan ya Mas, rezeki itu lancar terus, aku kasih rezeki kesehatan. Ya mungkin ya nanti kayak anak-anakku dulu, walaupun aku banyak utang nggak apa-apa, perjuangan untuk anak cucuku itu aja. Karena dari dulu aku itu banyaknya utang Mas. Karena apa? Untuk biayai anak-anakku, karena orang nggak punya ladang, punyanya ya ladangnya ya tempat bosnya ini gitu. Bahkan kita untuk menyambung hidup sendiri memang udah kelabakan ya, dengan susah ya. Kita untuk membiayai putu sampean ini 2 orang ini kita kerja apa sih? Ya pokoknya itu tadi loh Mas, buka lubang tutup lubang itu tadi. Kerja serabutan lah ya. Jadi ya alhamdulillah kerjaan lancar, Pak Rini sehat gitu, sama Allah udah seneng Mas. Ada tambahan? Oke. Nama Budi pakai bahasa Indonesia ya Budi ya? Sulastri Mas. Sulastri nama lengkapnya. Pak Padi,
bisa minta tolong diceritakan Pak keseharian Tama dan adiknya ketika di sekolah Pak? Seperti apa? Kalau di sekolah ya memang dia agak aktif, masih giat untuk melakukan kegiatan di sekolah. Bahkan dia itu ya seandainya ada adzan, waktunya dan zuhur, dia langsung jadi muadzin. Terus dia ikut membantu dia proses sholat itu. Begitu. Salawat juga begitu, rajin untuk ke masjid kalau ada keluarga di rumahnya. Untuk saat ini Tama dan Salwa ada di kelas berapa Pak? Sudah kelas berapa Pak? Si Tama itu kelas 6, yang Salwa kelas 4. Untuk selama proses pendidikan Tama dan Salwa ini sempat terganggu atau lancar-lancar saja sih Pak? Ya lancar-lancar saja, karena mungkin berkat bimbingan dari kakek neneknya itu, jadi dia tidak merasa terganggu dengan adanya kejadian itu. Berarti setelah pasca kejadian itu Tama dan Salwa dikuatkan sama kakek dan neneknya. Iya, kakek neneknya. Malah makin semangat ya Pak ya? Iya. Sempat ada kayak minder atau dia putus asa dan segala macam Pak ketika di sekolah Pak? Ya sewaktu di sekolah ya nggak ada itu. Masih ada keinginan untuk lebih meningkat lagi. Karena saya selaku gurunya juga mengingatkan supaya anak-anak itu ya untuk meraih kita harus lebih giat belajar. Nggak bisa minder apa yang dialami. Kalau dari segi pendidikan sendiri Pak, apakah dia masuk prestasi ini segala macam? Ya cukuplah dia, yang tidak rendah tidak tinggi, tapi ya cukup masih bisa untuk mengikuti kegiatan di sekolah dengan baik. Yang paling menonjol nih dalam pendidikan apa nih Pak? Apakah dari agama atau apa? Agama dia sangat bagus, bisa membaca Al-Quran beberapa katam. Sempat katam berapa kali? Ya. Kalau di sekolah itu saya karena bukan guru bidang agama kurang paham. Tapi kalau di masyarakat itu sering itu tiap Lebaran itu ada berita bahwa si Tama itu katam gitu. Puasa. Untuk puasa ya. Sempat dapat ini nggak Pak? Sempat ikut lomba nggak Pak Tama waktu di sekolah? Di sekolah katanya belum, ini karena proses belum ya. mata PAI. Saya belum pernah itu saya waktu mendidik dia. Kalau untuk keseharian di sekolah ini saat bermain dengan teman-temannya, apakah dia minder atau dikucilkan oleh teman-temannya nggak? Apakah ini? Tidak. Dia masih berbaur dengan kawannya dengan baik. Dengan baik ya, ceria ya. Kalau bermain ya bermain sebagaimana mestinya ya. Iya. Oke. Maaf Pak, nama lengkap kita siapa? Saya Kuwati. Guru? Guru kelas 3. Guru kelas 3 ya. Oh, guru ya. Oke, siap. Berarti sempat ngajar berapa lama Pak sama Tama? Saya Tama ya 1 tahun. 1 tahun. Terus Salwa ya 1 tahun. Mata Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait kakak Adi yang hidup sebatang kara di Lampung Tengah. Dan inilah breaking news Tribun Lampung selengkapnya. Viral kakak Adi inisial APP dan SAN sudah 7 tahun tinggal sebatang kara. APP dan SAN tersebut diketahui tinggal di Kecamatan Terusan Nyuyai, Kabupaten Lampung Tengah. Kedua bocah tersebut tinggal sebatang kara di rumah geribik lantaran sang ayah kabur. Sementara sang ibu meninggal setelah dibunuh oleh ayahnya. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tahun 2015 lalu setelah kedua orang tuanya bercerai. Dalam video yang viral di media sosial, APP meminta bantuan Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menangkap sang ayah.
Ya, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan informasi kakak adik yang hidup sebatang kara di Lampung Tengah, kita sudah terhubung dengan reporter kita di Lampung Tengah, yaitu Fajar. Halo, selamat siang Fajar. Selamat siang Mutia. Ya Fajar, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kakak adik hidup sebatang kara ini akhirnya hidup sendiri dan juga informasi awal yang membuat berita ini viral itu mungkin bisa beritahukan kepada Tribunas di Rumah Fajar. Baik, untuk video viral yang sempat beredar di media sosial itu bermula pada saat dua kakak beradik tersebut mengalami insiden pada tahun 2015, tepatnya pada saat bulan Ramadan. Ketika itu kondisi ayah dan ibu kakak beradik ini sudah berpisah atau bercerai. Namun suatu waktu sang ayah datang ke rumah untuk berbuka bersama. Nah kemudian pada saat itu bukannya menunjukkan itikat baik, sang ayah malah memicu kembali pertengkaran. Kemudian terjadi pertengkaran hebat pada malam hari sekitar pukul 21 atau jam 9 malam yang berujung pada tindak kekerasan yang dilakukan sang ayah dan termasuk kelewat batas karena sang ayah menggunakan senjata tajam, kemudian membunuh sang ibu di depan kedua anak tersebut. Sejak peristiwa tersebut, sang ayah kemudian kabur dan kedua kakak beradik ini ditinggalkan di rumah sendirian. Sang ibu yang mengalami luka sempat dirawat di rumah sakit setempat dan 7 hari kemudian dirawat di rumah sakit tak kunjung membaik dan meninggal dunia. Oke. Kepada Baik rekan Fajar, selama kedua anak ini hidup sebatang kara, lalu bagaimana mereka memenuhi kebutuhan seperti makan, minum, dan pakaian mereka sampai bisa di usia sampai saat ini, Fajar? Ya, pasca kejadian dari 2015 sampai sekarang, tepatnya kurang lebih 7 tahun, kedua bocah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab sang nenek, yaitu bernama Sulastri, 60 tahun. Nah, untuk kehidupan sehari-harinya, Sulastri bekerja sebagai buruh kasar tebas tebu, semprot tebu, dan semprot tanaman singkong. Dan mirisnya pekerjaan yang dilakukan oleh Sulastri ini terbilang pekerjaan kasar dan hanya saat diminta untuk bekerja. Jadi itu bukan pekerjaan rutin, namun hanya pekerjaan panggilan. Dan untuk penghasilannya sekali bekerja, Sulastri mendapatkan 80 sampai 100 ribu. Dan untuk biaya sekolah, kebutuhan sekolah Tama dan Salwa berikut kebutuhan pokok seperti makan, tempat tinggal, dan lain-lain sepenuhnya diurus oleh Sulastri. Begitu, Mutia. Oke, baik rekan Fajar. Kalau misalkan neneknya sendiri, apakah neneknya ini tinggal bersama atau di rumah terpisah, Fajar? Ya, sebelumnya Sulastri tinggal terpisah dari kedua bocah tersebut dan ayah dan ibu dua bocah ini tinggal di rumah tersendiri. Namun pasca kejadian yang menewaskan ibu dua anak tersebut, akhirnya Sulastri dan suaminya tinggal serumah di gubuk Gribik yang merupakan tempat tinggal dari kedua bocah tersebut hingga saat ini. Baik, lalu apakah nenek korban ini sudah melaporkan pada tahun 2015 lalu pasca kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh sang ayah kepada ibu, apakah nenek korban ini melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian terkait bahwasannya ada kasus pembunuhan dan lain-lain, dan bagaimana respon dari pihak kepolisian terhadap hal tersebut? Ya, tepatnya pada tanggal 17 Juni 2015 peristiwa itu terjadi dan pada esoknya pihak keluarga merawat sang istri ke rumah sakit, sementara setelahnya melakukan pelaporan ke Polsek Terusanunyai. Pada tanggal 18 Juni 2015, laporan tersebut sudah diterima oleh pihak kepolisian. Pada saat itu polisi berkomitmen akan mengusut atau menyelidiki kasus yang menewaskan istri atau ibu dari kedua bocah tersebut. Namun dari
2015 hingga saat ini dari pihak keluarga baik sang nenek atau kerabat ataupun dua bocah tersebut belum mendapatkan informasi di mana atau sejauh mana perkembangan penyelidikan dari pihak kepolisian. Bahkan sebelumnya sudah didapat informasi mengenai lokasi kaburnya sang suami atau sang ayah dari dua bocah tersebut, namun tidak ada respon dan hingga saat ini berita tersebut atau penyelidikan seakan hilang. Oleh karena itu, dua bocah tersebut melakukan upaya meminta tolong kepada Presiden Jokowi dan Bapak Kapolri untuk menangkap ayah yang sudah buron selama 7 tahun tersebut. Oke, baik. Lalu dengan adanya video di mana kedua bocah atau kedua anak tersebut meminta bantuan kepada Presiden dan juga Jenderal Polisi, seperti apa tanggapan dari kepolisian di tempat mereka melaporkan kejadian tersebut, Fajar? Ya, untuk sejauh ini dari pihak kepolisian masih akan memeriksa kembali karena laporan tersebut sudah jauh terlampau lama, yaitu dari tahun 2015, dan ketika laporan tersebut ditemukan akan dilakukan pengembangan atau penyelidikan secara prioritas karena laporan tersebut sudah lama dan tersangka juga sudah buron. Sebelumnya diketahui juga setelah melakukan pelaporan dan penyelidikan awal pada tahun 2015 itu, pihak kepolisian sudah menyatakan bahwa sang ayah adalah DPO atau target pencarian dari pihak kepolisian. Diketahui juga lokasi terakhir dari ayah atau suami dari dua bocah tersebut berada di Kalimantan. Oke, baik. Baik, rekan Fajar, terima kasih banyak atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Baiklah Tribuners, itu tadi merupakan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung di Lampung Tengah, yaitu Fajar Ilmuwani Sidik, yang sudah melaporkan terkait dengan keberlanjutan dari informasi atau berita viral yang beredar, di mana sosok seorang kakak dan juga adiknya hidup sebatang kara dengan neneknya yang sudah renta, di mana tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, dan ditambah dengan kasus ibunda dari kedua anak tersebut yang pada tahun 2015 lalu meninggal akibat dibunuh sang ayah. Dan kini kedua anak tersebut meminta bantuan kepada Presiden Jokowi dan juga Jenderal Polisi Bapak Listio Sigit untuk bisa menemukan sang ayah agar sang ayah ini bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.